Hai guys, kalian tahu nggak sih ada satu teori motivasi yang namanya adalah expectancy theory. Nah, expectancy theory ini dikemukakan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964 cuy. Nah, Viktor Fromm ini berfokus pada proses kognitif seseorang. Mengapa sih mereka itu melakukan kegiatan tertentu gitu. Nah, lalu ya guys ya, inti dari fokus ini yaitu seseorang itu akan termotivasi untuk bertindak jika mereka yakin bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja mereka itu akan mendapatkan reward atau imbalan yang mereka inginkan. Nah, begitu cuy, inti dari teori tersebut. Nah, jadi guys ya, persamaan dari motivasinya itu seperti ini. Nah, ini aku ambil dari Wikipedia dan juga aku di Google Gemini ya, dimana aku juga pengen sharing ke kalian juga gitu sih terkait dengan expectancy theory yang baru aku temuin ini. Nah, ini adalah motivational force, dimana kita kan ada dorongan motivasi gitulah. Jadi dorongan motivasi itu komponennya apa aja sih ya? Yang pertama adalah expectancy atau usaha kita gitu loh. Nah, selanjutnya adalah instrumentality, dimana instrumentality itu terkait dengan kinerja gitu loh, terkait dengan bagaimana apa sih kinerja yang harus aku dapatkan gitu loh. Nah, terus V itu adalah valency atau reward yang kita inginkan begitu sih. Jadi di reward ini ada -1, 0, dan +1, dimana nanti akan aku bahas di sesi berikutnya ya, intinya tetap di sama video ini sih. Nah, lalu guys ya, di expectancy theory ini yang aku tonton atau dibaca di Wikipedia ya, intinya ada E, yaitu terkait dengan effort kita itu bakal memenuhi dari performance expectancy kita itu enggak sih gitu loh. Jadi effort menuju ke performance expectancy. Nah, terus performance kita itu apakah itu juga menuju ke outcome ekspektasi kita gitu loh. Jadi kan outcome atau hasil yang kita inginkan begitulah. Nah, terus ya guys ya, terkait dengan reward itu terkait dengan apa sih yang kita inginkan, apa sih imbalan yang bakalan kita dapat. Jadi bukan selamanya kita itu puas mendapatkan imbalan tersebut, tapi karena kan gini cuy, menurut keyakinanku ya guys ya, karena reward itu kan kita mendapatkannya itu di akhir gitu, setelah usaha kita lalu kita mendapatkan reward, bukan gimana kita, bukan secara puas gitu loh. Jadi ingin dan puas kan beda ya. Ketika kita ingin sesuatu, kita kan akan berusaha semaksimal mungkin dan bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan tersebut. Tapi kalau kita puas berarti kan kita kayak kita udah menerima nih. Nah, dimana kalau di sini itu konsepnya adalah kita itu mau menuju ke sini gitu loh. Jadi kan kita nggak tahu apakah aku puas mendapatkan ini atau enggak gitu loh. Nah, gitu cuy. Nah, terkait dan valensi ya guys ya, dimana hampir yang tadi aku bilang tuh ada -1, 0, sama +1 gitu. Nah, -1 itu adalah ketika ada suatu hal atau suatu imbalan yang kita itu hindari atau avoidance gitu loh. Nah, jadi kan tadi ada -1, 0, dan +1 gitu ya guys ya. Nah, di -1 itu adalah ketika kita itu akan menjauhi. Jadi ketika kita dihadapkan dalam satu imbalan nih, kita tuh akan berusaha untuk menjauhi imbalan tersebut gitu, atau kita bersikap avoidance gitu. Nah, makanya kita bakalan minus tuh, kita nggak bakalan aku nggak suka sama imbalannya, jadi kan aku nggak mau gitu kan. Nah, terus ketika 0 yaitu suatu itu nggak akan terpengaruh adanya dengan ini gitu loh. Semisal nih imbalannya adalah yang aku B aja, itu contohnya apa ya, konser musik nih. Misal aku tuh B aja dengan konser musiknya, ya udah dapat alhamdulillah, nggak dapat ya alhamdulillah, jadi B aja. Jadi motivasinya itu flat gitu loh, nggak terpengaruh gitu. Nah, tapi kalau semisal nih +1, dimana kondisi kita tuh suatu hal yang aku pengen banget untuk mendapatkan hal itu, makanya kan kita juga pengen tuh bermotivasinya kayak berbunga-bunga dan bergairah, aku akan mendapatkan ini, aku akan melakukan usaha apapun untuk mendapatkan ini gitu. Makanya cuy, +1 di sini tuh kayak welcome gitulah, terkait welcome, ayo kamu harus mendapatkan, kamu harus ikut aku gitu lah, imbalan itu loh gitu contohnya lah. Nah, jadi expectancy theory itu terkait dengan itu cuy, dimana ada E-nya yaitu E. Nah, E ekspektasi, dimana usaha yang kita inginkan, terus I itu terkait dengan kinerja, yaitu kinerja yang kita inginkan juga, dan V itu adalah valensi itu terkait reward yang kita inginkan begitu cuy. Jadi kan kalau misal nih effort kita keras
kinerja kita juga baik, dan rewardnya itu yang kita inginkan. Makanya terdapat motivational force yang itu bisa menaikkan kita itu berusaha semaksimal mungkin. Nah, jadi ya guys ya, Viktor Fromm ini awalnya nih membuat itu untuk suatu organisasi gitu loh. Jadi ya, semisal nih karyawan, kenapa sih ada karyawan yang hebat tapi kok males-malesan? Ya karena apa? Reward atau valensinya itu mungkin dia yang nggak dia inginkan, makanya dia malas-malasan. Coba deh kalau misal insentifnya itu pergi ke luar negeri atau mungkin mendapatkan suatu hal, misal kalau aku nih ya mendapatkan PS5 gitu, ya makanya aku bakalan kerjanya keras dan sebisa mungkin mendapatkan kinerja yang baik, begitu sih cuy. Nah, mungkin segini aja ekspektasi teori dariku, sampai jumpa, bye bye.